Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal buku Transformed dari Marty Cagan dan teman-temannya di Silicon Valley Product Group. Katanya sih buku ini ngasih tahu cara perusahaan bisa berubah biar inovasinya kayak perusahaan teknologi top dunia gitu. Nah, kita mau bedah nih, apa sih sebenarnya model operasi produk itu? Bedanya apa sama cara kerja yang lama? Kenapa juga kok ini penting banget? Dan kita juga bakal lihat peran penting pemimpin, termasuk CEO nih katanya, dalam proses transformasi ini. Pernah dengar nggak sih? Katanya analis bilang cuma sekitar 10-30% fitur produk yang beneran ngasih ROI positif. Angka yang lumayan bikin mikir ya. Nah, model yang mau kita bahas ini katanya bisa bantu ubah statistik itu. Yuk, kita bongkar bareng. Mungkin kita mulai dari masalahnya dulu kali ya. Banyak perusahaan kan kayaknya stuck gitu. Misalnya sibuk banget ngelayanin permintaan aneh-aneh dari klien. Terus utang teknis numpuk. Rilis produknya lama banget. Inovasinya jadi mandek. Akibatnya karyawan kunci malah pada frustrasi terus cabut. Di buku ini ada contoh perusahaan finansial gitu kan ya. Yang didominasi tim sales, teknologinya cuma dianggap support. Akhirnya ya gitu deh, susah bersaing. Akar masalahnya apa sih ini? Iya, bener banget. Itu sering disebutnya model pabrik fitur atau feature factory. Jadi, tim produk itu kerjanya cuma kayak, ya ngejalanin aja apa kata roadmap dari atas, dari stakeholder, fokusnya cuma ke output berapa banyak fitur yang keluar. Jumlahnya aja ya. Iya, jumlahnya, bukan ke hasil nyatanya. Maksudnya, apa dampaknya buat pelanggan, buat bisnis. Seringkali juga mereka ngerasa udah pakai agile, tapi cuma ritualnya aja. Oh, fake agile gitu ya? Nah, itu dia. Nggak ada perbailan beneran di kecepatan atau kualitas rilisnya. Gitu deh. Oke. Berarti model operasi produk semacam jawaban atas masalah itu ya? Tujuan utamanya apa dong? Tepat. Intinya tuh gimana caranya bikin solusi teknologi yang benar-benar disukai pelanggan dan juga berhasil buat bisnis. Harus dua-duanya. Fokusnya geser nih, bukan lagi soal time to market doang seberapa cepat bisa rilis. Tapi lebih ke time to money. Seberapa cepat kita bisa hasilin nilai yang beneran. Buat pengguna oke, buat perusahaan juga oke. Menarik. Geser fokus ke nilai ya. Terus gimana caranya tuh biar bisa geser fokus gitu? Pilar perubahannya apa aja? Ada 3 pilar utama nih yang dijelasin di buku ini. Pertama, cara kita bangun produknya. Jadi nggak lagi rilis gede-gedean per kuartal atau tahunan gitu. Yang Big Bang. Yang sering bikin deg-degan itu ya? Hahaha, iya. Gantinya, rilisnya kecil-kecil, sering tapi andal. Pakai CI/CD gitu. Ini penting banget buat keandalan sistem, sama biar cepat adaptasi ke pasar. Kedua, cara kita mecahin masalah. Nah, ini mungkin perubahan paling gede. Tim fitur yang tadinya cuma nerima perintah, sekarang jadi tim produk lintas fungsi yang diberdayakan. Empowered. Diberdayakan gimana tuh maksudnya? Mereka nggak dikasih tahu harus bikin apa, tapi dikasih masalah pelanggan atau peluang bisnis buat dipecahin. Mereka punya otonomi buat product discovery. Itu proses penting buat mastiin solusinya nanti punya nilai, gampang dipakai, usable, bisa dibikin secara teknis, feasible, dan nguntungin bisnis. Wah, oke. Benar-benar beda ya pendekatannya. Beda banget. Terus yang ketiga, cara kita mutusin masalah mana yang mau dipecahin. Jadi perusahaan nggak cuma reaktif nunggu permintaan masuk, tapi proaktif, punya strategi produk yang jelas. Dasarnya dari insight. Bisa data, riset pasar, teknologi baru, macem-macem lah. Semuanya nyambung ke visi produk jangka panjang. Kalau timnya powerful itu, isinya siapa aja tuh di tim produk ideal? Dan apa kuncinya biar mereka efektif? Kan tadi katanya harus akses macam-macam. Biasanya sih intinya ada manajer produk, desainer produk, sama tech lead. Product manager tanggung jawabnya nilai sama kelayakan bisnis. Desainer ya soal kegunaan, pengalaman pengguna. Tech lead mastiin teknisnya beres, arsitekturnya bagus. Oke. Nah, yang penting banget nih, tim ini wajib punya akses langsung ke pengguna, ke data produk, sama ke stakeholder bisnis. Harus ya, nggak bisa lewat perantara. Nggak bisa. Kalau nggak gitu, gimana mau discovery yang bener? Gitu kan? Benar juga sih. Nah, ini kan ngomongin pemberdayaan, akses langsung. Kayaknya butuh perubahan gede di level pemimpin ya. Gimana peran mereka di sini? Nah, justru itu, transformasi ini malah butuh pemimpin yang lebih baik, lebih terlibat. Bukan malah kurang.
Ada kutipan bagus dari Andy Grove di buku ini. Katanya, orang nggak kerja bagus itu seringnya karena nggak tahu caranya, atau tahu tapi nggak termotivasi. Masuk akal. Jadi, tugas utama pemimpin produk modern itu ya coaching. Ini nomor 1. Buat ngembangin kemampuan tim, terus ya rekrutmen, staffing yang pas. Dan yang penting banget juga, ngasih konteks strategis. Konteks strategis itu kayak gimana? Ya, visi produk yang jelas, strategi produk yang fokus, biar tim yang udah diberdayain tadi bisa bikin keputusan bagus sendiri, nggak bingung arahnya kemana. Terus, kalau ngomongin pemimpin, gimana dengan yang paling atas? CEO misalnya. Apa peran mereka juga sepenting itu? Kan sering ditanya nih, perlu nggak sih C-level turun tangan langsung? Wah, penting banget. Peran CEO itu krusial. Buku ini, terutama di bab 5 ya, nekenin banget soal ini. CEO itu bisa dibilang jadi penentu utama sukses atau gagalnya transformasi. Oh ya, sekrusial itu. Iya. Pertama, CEO harus kasih dukungan yang kelihatan jelas dan konsisten. Nggak bisa diam-diam aja. Kedua, mereka bantu organisasi milih fokus strategis. Nentuin mana tujuan yang paling penting dikejar, biar nggak kebanyakan mau dan sumber daya jadi tipis kemana-mana. Biar nggak serabutan gitu ya. Betul. Tapi yang paling dasar nih, CEO harus nunjukin corporate courage atau keberanian korporat. Keberanian korporat, maksudnya? Keberanian buat benar-benar ngerombak model operasi lama yang command and control yang udah biasa banget di banyak perusahaan, ke model baru yang basisnya kepercayaan ke tim produk. Tanpa keberanian dan komitmen dari puncak ini, transformasinya biasanya ya gitu deh, cuma di permukaan aja atau malah mandek di tengah jalan. Oke, jadi kuncinya di keberanian untuk percaya ya. Ini nyambung sama prinsip-prinsip dasarnya dong. Apa aja tuh prinsip utamanya? Iya, nyambung banget. Prinsip utamanya, pertama, hasil di atas output. Fokus ke dampak nyata, bukan cuma sibuk bikin fitur. Terus, kolaborasi sejati. Antara produk, desain, engineering itu benar-benar kerja bareng. Bukan lempar-lemparan kerjaan atau cari kompromi doang. Sinergi keahlian lah. Sama satu lagi nih, komitmen berintegritas tinggi atau high integrity commitments. Oh, gimana tuh? Maksudnya, janji soal tanggal rilis atau apa yang mau dikirim itu cuma bisa datang dari tim produknya sendiri, termasuk engineer setelah mereka discovery cukup. Jadi nggak bisa dipaksa dari atas ya? Idealnya gitu, bukan berarti nggak ada tanggal sama sekali ya, tapi itu harus jadi pengecualian, bukan aturan. Dan dasarnya pemahaman mendalam tim, bukan tekanan dari luar. Ini ngebangun kepercayaan sama akuntabilitas yang beneran. Oke. Jadi kalau kita coba simpulkan nih ya, transformasi ke model operasi produk ini intinya soal memberdayakan tim lintas fungsi, kasih mereka akses ke pengguna dan data, fokusnya jelas ke hasil nyata buat pelanggan dan bisnis. Dan semua ini harus didukung sama pemimpin yang kuat, ngasih coaching dan konteks strategis. Plus, yang tadi dibilang krusial, perubahan budaya ke arah percaya yang harus dimulai dari paling atas, dari CEO. Gitu ya? Persis banget. Banyak perusahaan sebenarnya tahu kok perlu berubah, tapi ya gitu, kejebak cara lama. Seringkali tantangan terbesarnya bukan teknologinya, bukan metodenya, tapi ya itu tadi, keberanian buat percaya sama tim dan proses baru ini. Mungkin jadi pertanyaan buat kita semua renungkan nih, ada nggak sih satu langkah kecil aja yang bisa Anda mulai di tempat kerja Anda buat dorong ke arah pemberdayaan tim dan fokus ke hasil yang lebih bermakna? Wah, dalam banget ya pembahasannya. Semoga obrolan kita dari sumber ini bisa ngasih perspektif baru buat Anda semua. Sampai ketemu lagi di eksplorasi kita berikutnya ya.